warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini alhamdulillah ayah bunda sudah melalui kita sudah alhamdulillah sudah menyediakan waktunya untuk kita bersama mau membahas tentang inilah ya bunda, tentang sosialisasi belajar dari rumah. Nah, karena ini musimnya musim pandemi, nah di sini nanti ada narasumber kita yaitu Bunda Ratni SPD. Beliau juga mengaku di TK. Kebetulan beliaunya adalah seorang psikolog pendidikan anak. Nah, apa dan bagaimana nanti lebih jelasnya nanti bisa Bunda Ratni yang mengatakan. Sekarang ini soalnya itu ayah bunda musim corona ini. Nah, dari pihak Dinas kita kan ada himbauan untuk menjaga protokol kesehatan. Jadi mohon maaf sekali untuk pembelajaran tahun ini tidak bisa seperti yang kemarin. Anak-anak masuk, ini sekarang beda. Nah, untuk mensikapi hal ini tentu hal yang baru ya buat ayah bunda dan anak-anak sekalian. Nanti akan disampaikan paparannya yang lebih jelas lagi oleh Bunda Ratni. Oke? Untuk waktu dan tempat kepada Bunda Ratni kami persilahkan. Terima kasih. Mohon izin untuk berdiri ya. Ayah bunda biar melibatkan saya dalam menyampaikan. Insya Allah tadi Bu Daluci mengatakan bukan makannya ya, kita insya Allah belajar bersama-sama karena ini kan hal yang baru untuk kita semua. Terima kasih. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya bunda ya, tidak panjang lebar biar ayah bunda nanti bisa mengerjakan yang lain. Yang jelas terima kasih untuk waktunya bersedia kita mau belajar bersama untuk saat ini. Tadi betul yang dikatakan oleh Bunda Lutfi kaitannya di tahun pelajaran ini beda nih dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu ketika pembelajaran itu anak-anak boleh main ke sekolah, datang ke sekolah seperti biasa. Tetapi untuk tahun ini anak-anak belajarnya di rumah, sesuai dengan aturan pemerintah di Permen Kemendikbud ya nomor 4 tahun 2020 yang menganjurkan kita untuk anak ya belajar di rumah atau BDR, sedangkan yang bekerja itu bekerja di rumah atau WFH ya, seperti itu untuk yang pekerjanya. Kenapa bunda kita kok harus belajar di rumah, anak-anak itu belajar di rumah gitu ya. Terus kaitannya ketika anak-anak belajar di rumah, kemarin banyak sekali keluhan orang tua katanya suhunya keluar gitu ya, karena ngajari anak itu memang tidak semua orang tua itu punya bakat ya dalam mengajari anak biar dia bisa melahirkan, bisa ngopeni ya engkai fasilitas, tapi dalam soal pendidikan belum tentu mereka mampu gitu. Nah katanya itu kita nanti akan sharing bagaimana memberikan pelajaran ketika mendampingi anak-anak belajar di rumah itu biar sumunya itu loh bukan keluar ya, sumunya tetap mendalam, senyumnya tetap lebar ya, senyum lebar ya, tidak mencucu dan sebagainya sehingga anak-anak Tidak dikatakan macan sama anak-anak. nah betul bunda, monster ya, ibuku monster lah, mau belajar sama ibuku karena monster ya. Ya tadi sudah dikenalkan sama Bunda Lutfi langsung ya. Nah kita akan belajar bagaimana BDR itu asik dan menyenangkan ya. Kenapa anak-anak itu ketika bermain di rumah didampingi ayah dan bunda itu malah marah-marah, malah ngamuk-ngamuk, mendo ibuin monster, padahal ibu ini ngempet iki yo tenanan yo. Dan bagaimana monster tidak keluar? Karena apa? Karena kita tidak ayah bunda belum tahu bagaimana kita saat mendampingi anak-anak itu bermain gitu kan. Kenapa kok anak-anak ketika bermain di rumah di sekolah itu mengidolakan gurunya ya, orang tuanya lewat katanya ya, katanya Bu Tuti, katanya Bunda Lutfi itu begini gitu kan, tapi nih bunda nggak enak gitu ya, karena kita
bagaimana mengajak anak-anak bermain itu yang menyenangkan gitu ya. Nah, kalau di sekolah ya ketika kita mau mengajarkan sesuatu itu mesti diajak nyanyi dulu, persepsi dulu. Sedangkan kalau di rumah biasa nonton, ayo dok, jaga ayo deh yang belajar nih dan ibu kerja yang lain. Kalau di sekolah kan enggak, mau berdoa saja bu gurunya ngajak nyanyi, ya kan? Mau ngajak beres, ya ngajak beres, ayo beres, bukan begitu, tapi lewat lagu. Itulah salah satunya yang membuat bu guru itu diidolakan anak-anak panjenengan itu, ya. Jadi ampun sampai kalah dengan ibu guru, nanti jenengan di rumah juga kalau mau ngajak doa, ajak nyanyi dulu. Kita mau nyanyi dulu, Bu? Boleh? Iya, yuk kita nyanyi dulu ya. Biar nanti diterapkan juga ketika ayah bunda mendampingi putra putrinya bermain di rumah ya. Yuk, siap ya? Oke. Ya. Kita mulai ya dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa, tangan dilipat siap belajar. Ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Bu guru itu begitu Bu ya. Kalau di sekolah itu mengajaknya doa itu tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Sedang kita di rumah, hei ayo berdoa gimana anak kayak mendondong dengan monster ya. Kalau seperti itu nanti dirubah ya, yang biasanya ayo kita diganti nyanyi dulu ya. Kita mau dengan bernyanyi aja kita sudah ini pembelajarannya banyak sekali, mengenalkan posisi depan belakang samping ya, kanan kiri, pembelajaran mudah tanpa kita sadari ya. Bahasa ngomong kanan kiri enggak gitu ya, Dan lebih menyenangkan ke anak. iya betul ya bunda. Kalau bu guru ngajar tipenya gitu, saya yakin muridnya kabur semua ya, gak sesuai gak dalam sekolahnya ya. Jadi itulah kenapa anak-anak itu ketika belajar di sekolah seneng ya, karena ya pembawaannya nanti mudah-mudahan dengan kita belajar bersama, sharing bersama, katanya DDR ini ayah bunda juga menikmati dan merasa indah ya. Nah ini tadi ya surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2000 ya, kaitannya anak-anak belajar di rumah. Jadi jenengan akan protes nggih wis bayar ya. Nek gurune nang opo iki ya ning sekolah? Aku dek kon nyinaoni iki ya karena kondisi sekarang. Kondisi pandemi ini mengharuskan kita semua ya, guru, orang tua, anak itu belajar lagi, belajar apa dari nol. Yang biasanya bu gurune itu menghadapi anak-anak sekarang apa merekap foto jenengan yang dikirimkan. Wih ya tenang nggih, jabakan kerjaan bu gurunya sampai 24 jam nggih, karena rekap fotonya jenengan itu sakniki mun kula sanjangi jengjeng nek kirim foto jam sekarang nggih. Ya, ampun soten-soten bu gurune nggih mau bobo kalian nggih. Nah itu. Nah kembali lagi. Nah ketika BDR orang tua ini dituntut menjadi seperti ini pun. Orang tua ya, nah itu mampu menjadi seorang pendidik, seorang pembimbing sekaligus pengasuh. Karena apa? Nanti guru itu hanya sebagai fasilitator, menjembatani panjenengan, memfasilitasi jenengan kaitannya bagaimana toh pembelajaran. Nanti guru itu hanya memberikan RPPM pada panjenengan. Kegiatannya minggu ini loh. Gitu. Nanti yang dikerjakan anak-anak boleh memilih tanpa membebani panjenengan gitu. Nanti ada pilihan-pilihan gitu. Kok dilelah anaknya senengannya main banyu yo main banyu, cuma nanti diarahkan ini loh ganti yang lain loh ya. Ini loh tetap di bawah nanti bagaimana dia bisa mengikuti kegiatan semua. Nah, ketika kita pengasuhan di rumah, orang tua itu juga tadi
kenapa sih anak-anak itu bilang kita keluar monster ya, gitu kan, galak kayak macan, karena kita tidak ini langsung ya kegiatan langsung kayak ini tanpa ada masukan, tanpa ada persepsi dulu dan sebagainya. Seharusnya kan pembiasaan tetap ketika mau bermain, yuk kita berdoa, yuk cuci tangan dulu mungkin sebelum makan dan sebagainya. Jadi pembiasaan itu senantiasa dilakukan. Terus stimulasi. Nah, ketika anak bermain itu kita dampingin pun ya, kita ajak ngomong, oh apa ya, main apa ya Dek ya, ini warnanya apa ya dan sebagainya, sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan. Orang kayak dolanan pure kasihan anak-anaknya ya ibu-ibu zaman now itu jam ya, termasuk saya. Terus interaksi ya, melakukan komunikasi dengan anak-anak, bagaimana anak-anak itu merasa diperhatikan ketika bermain, sehingga nanti kita juga tahu oh anakku ternyata tuh udah tahu huruf ya, anakku ternyata udah tahu angka, sudah bisa membilang dan sebagainya. Orang dulu anakku ternyata bisa baca tuh, anakku tahu warna toh. Nah, doa kemana aja ini ya. Nah, lanjut ya. Nah, ketika anak-anak bermain di rumah, nanti kegiatannya pasti ya, itu bahan yang digunakan itu ada di lingkungan sekitar ya, ada di rumah semuanya, nggak usah beli, mesti nanti akan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Misalnya nanti sendok ibu hitung ya, bunyi gelas bagaimana, contohnya ompreng itu bagaimana digunakan main ya. Nah, panci ya, nah seperti ini. Nah, daun-daun, ambilkan daun-daun pisang, sedotan, gelas ya, tapi gelasnya gelas yang ini ya, enggak ya plastik ya Bun ya, jangan gelas kaca, nanti bisa perang dunia ya. Ya seperti itu. Tenang ya, itu bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau di situ ada PPM membuat balok, ya ambil aja kerdus-kerdus yang tidak dipakai ya kan, main peran, nah jari emboe di lumukno ya, itu dibuat ya, semuanya bisa kita gunakan untuk media bermain. Jadi ayah bunda nggak usah pusing ya, semua bisa digunakan. Nah, pelepah pisang nih ya punya banyak ya. Nih botol-botol di situ itu nanti akan menimbulkan bunyi-bunyian, menghitung kerikil ya kan. Nah, bagi anak ini mainan, tapi juga ini pun mainan, ya kan. Jadi ya, bagi anak apapun yang kita berikan, kita hadapkan di depan anak-anak, dia akan bisa mengeksplor. Jadi jangan takut, kayaknya sekolah ini mainannya komplit, dan mau makan enggak, pantas kan aku stres. Nah, enggak, karena apa? Media yang digunakan nanti adalah media-media yang dekat dengan anak, media-media yang akan mudah didapat di sekitar panjenengan semua. Kira-kira nanti masih bilang stres enggak? Insya Allah enggak ya, punya gambaran ya. Iya, kan ada di sekitar kita juga. Nanti karena ketika bermain ya, biar anaknya gak menang ya, ibunya mendampingin, ayah bunda ngasih tahu, diajak ngomong, Dek sedang buat apa? Dek ini warnanya apa ya? Wah ini kalau dijatuhkan nanti bunyinya apa? Jadi merangsang anak-anak untuk berpikir kritis gitu kan. Oh gak menengahin, anak yang menang boleh senang ya, bisa lanjut cek ya, bisa lihat status tetangga ya kan. Ternyata tetangganya beli mobil kapan, aku beli mobil ya, ngepoin ya, seharusnya yang dikepoin anaknya ya, anakku sudah bisa apa ya seharusnya gitu, nanti direbah ya bunda. Nah, terus nanti lah ketika sudah selesai dengan pendampingi dan sebagainya, jangan lupa nanti adalah mendokumentasikan, panjenengan mengirim foto, video kepada ibu guru, biar ibu gurunya mengulang. Nanti kalau panjenengan ada kendala ya jangan dipendem gitu ya. Nah, nanti disampaikan sama bu gurunya. Jenengan dapat solusi, jadinya nggak usah stres keluar semuanya ya. Itu jadi nanti oh ini loh Bun, anak saya itu kok nggak mau pindah-pindah mainan, toh sukanya ini terus gitu kan. Nah, nanti bu gurunya akan mengevaluasi. Oh ternyata memang anak ini besok dikasih kegiatan yang lebih lagi seperti itu. Nah, ini
ibu nek panjenengan stres, nah pun keluar sungguhnya, aku dipaksakan untuk mendampingi anak-anak, tetapi tinggal saja, tinggal ngopi, tinggal ngentek, perlu nek marung di tetangga nggak boleh ya apa? Boleh itu ya, selama pastikan anak-anak aman, ya kan? Orang ditinggal ngentek marung yang tanggone anaknya kondisi bermainnya berbahaya, nggak ada pendampingan nanti malah jenengan sing coto ya. Nah, jadi tinggal aja ke belakang, saya tak buat teh, buat kopi, saya tak buat cemilan, ya kan? Jadi gak stres dengan tarik nafas, jangan sampai udah dubur-dubur jangan malah wuas, jadinya malah nggak karu-karuan nanti baiknya dengan anak-anaknya. Terus ya kalau lagi sedang marah dan sebagainya, atur dulu, tarik nafas ya sampai suara kita normal, ya berbicara ke anak-anak. Biar anak-anak juga nggak takut sama kita ketika kita mendampingin. Jangan sampai sehari didampingin sama orang tuanya besok kabur ya gara-gara ibunya kayak macan, kayak monster gitu ya. Nah, itu ya kiranya nanti kelihatannya itu atau kelihatannya nanti guru akan memberikan seperti ini ke panjenengan. Ada gambaran mainnya apa? Oh main mengenal rasa, neng dapur enek uyah ya kan, enek ada garam, ada gula, ada kopi dicobakan, bisa menyebut nama benda-benda sekitar, oh bisa gampang ya, jadi Sama enak Bu, intinya itu sama dengan yang kita ajarkan di sekolah, cuma ini bahannya dari rumah seperti yang belajar Bunda. Iya betul, semua didapat di lingkungan ya. Nek selama ini jenengan ngedone nek sekolah enak fasilitasnya ini padahal enggak. Ya justru di nanti kegiatan lainnya bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Oke? Nah, sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan ini. Tanya Bu. Oh iya, silakan Bun. Saya kan berdagang. Gimana caranya? Saya sendiri juga sibuk dengan dagangan saya. Terus anak-anak gimana coba? Biar sini berantakan, dagangan saya belum selesai. Berdagangnya di mana? Di rumah? Tidak, di luar. Oh di luar. Iya. Pagi anaknya sama siapa? Kalau sekolah kan tidak ditungguin, sudah sama Bu Guru. Kalau PDR? Kalau di rumah ya tetap di rumah. Cuma kan saya harus nyiapkan dagangan. Ya, pintar-pintar bagi waktu ya Bunda ya. Iya, ini kan kondisi ini kan kita semua tidak mengharapkan. Siapa sih yang ingin kondisi seperti ini? Kita terbatasi, mau main lomba aja, tombol ini kadang-kadang dia mau ditulani gitu. Udah gak penting kok ya. Jadi kondisi ini memang kondisi sama-sama sulitnya. Bu Guru juga ya kan harus mengatur sedemikian rupa biasanya kan enak langsung ketemu tatap muka dan sebagainya ya, ini kan enggak. Iya, kalau biasanya kan mereka sudah sekolah, saya beres-beres, tapi sekarang kan nggak bisa, harus mendampingi anak. Nah, terus gimana cara membagi waktunya? Yang bisa tuh Bunda, ya tahu selainnya kan Bunda, nanti tak suruh Bun ini dulu, ternyata waktunya jenengan nggak pas ya kan. Intinya yang bisa memanajemen waktu itu kita, yang tahu selonnya kita kapan. Ini mau dampingin anak kan nggak terus-terusan atau mendampingi bermain itu paling kan 1 jam itu paling lama ya Bun ya. Setengah jam kalau efektif itu udah cukup. Jadi nanti Bunda sudah mungkin saya bisa sedikit menanggapi ya. Oh iya, ya apa ya. Nah, itu untuk kasus Bunda ini ya, misalnya tadi jualan dan lain sebagainya. Bun, anak itu adalah harta yang paling berharga. Dampingilah dia. Mungkin kita mendampingi anak itu hanya berapa jam saja, anak-anak itu loh pun sudah excited, rasa di hatinya itu gitu loh. Dilema juga loh Bu. Enggak, Di itu sini belajarnya saja. Bukan yang saya maksud itu kan ya dilemanya itu orang tua kan juga butuh, anak juga butuh biaya hidup. Kita juga harus mencari makan, sedangkan anak-anak juga butuh perhatian kita yang jadi dilema kan itu. Berarti kembali lagi Iya, cari solusi pintar-pintar waktu. Pintar-pintar kita membagi waktu. Cari solusi waktunya yang Iya, tepat. jangan sampai kita kerja terus, anak-anak kita nanti gak diurusi, nanti nih tuan jenengan juga gak diurusi, iya mereka kita mulai Justru dengan BDR ini ya, lebih itu ya, lebih mendekatkan kita anak-anak.
loh Bun, mau tidak mau kita tuh harus percaya sama karma ya. Mas kasarannya gitu. Jadi luangkan waktunya walaupun sedikit Bunda ya. Mas dagangan gampang lah, kok tak harus info gak nangis gak berok-berok gitu ya. Ya, tapi yang ini nih harta kita yang paling penting. Iya Bunda ya, insya Allah bisa ya Bunda ya. Dicoba dulu Seandainya ada kendala boleh WA kami dari ya. siap membantu. Oke. Bantu ya Bu ya. Iya, kita insya Allah siap ya Bunda ya. Ada lagi? Ngomong anak itu loh, kadang anak-anak itu mas nggak mau, ini ganti lagi. Ya namanya anak-anak ya Bunda ya. Dia itu fokusnya cuma 5 menit. Nah ketika dia 5 menit udah bertahan gitu terus pengen lain itu wajar Bunda ya. Jadi memang dia tipe anak-anak itu pengen mengeksplor, dia ingin tahu yang besar dan tidak bertahan lama. Jadi ya kita mengikuti saja. Gitu. Pindah ini ya udah nggak apa-apa yuk kita ini eksplor yang di sini dia nanti pengetahuannya dia banyak ya kan ketika dia banyak agamanya yang diinginkan saya yakin anak panjenengan itu pintar saja ya kan ya ampun ini capek sudah kena orang diberesi karena sudah ya nikmati saja masa kecil kan ya sebentar ya nanti kalau sudah besar nggak butuh sama jenengan yakinlah toh dia ditinggal ya jadi kalau anak-anak yang masih kecil di rumah yang tenang mumpung anak-anak masih butuh jenengan nanti sebentar lagi baliknya itu ya SD aja loh ya kelas 2 kelas 3 udah nggak mau kita sudah nggak butuh dengan kita ya gitu ya Bunda ya insya Allah itu nanti ya saya kira cukup nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan nanti kita bisa konsultasi lewat WA gitu ya terima kasih itu saja sudah bisa juga nomor HP-nya ya nanti Bunda bisa langsung tanya gitu. Mohon maaf kalau nanti sekiranya saya dalam menyampaikan banyak kekurangannya, tutur kata saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya Bunda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih. Alhamdulillah itu tadi paparan yang sudah gamblang dijelaskan sama Bunda Rani. Semoga bisa menjadi pencerah untuk ayah bunda dalam menghadapi BDR ini di masa pandemi. Soalnya begini ya Bun, kenapa kita harus di rumah? Karena mungkin kesehatan itu lebih diutamakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa dimaklumi bersama. Kita belajarnya dari rumah dulu. Jika ada kesulitan atau ada hambatan-hambatan, insya Allah kami dari pihak sekolah akan bersedia menyiapkan solusinya. Intinya kita kerjasama bersama-sama, Bunda, ayah bunda. Karena waktu sudah siang, mungkin ayah bunda juga ada kepentingan yang lain. Saya akhiri sampai sini dulu, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.